Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar terkait teorema de Moivre. Ini masih berkaitan dengan bilangan kompleks bentuk polet. Nah, pada teorema de Moivre ini sebelum kita tunjukkan, coba kita perhatikan dulu ini. Misalkan saya punya Z sama dengan R cis theta. Kemudian saya ingin menentukan Z kuadrat, maka Z kali Z sama dengan R cis theta kali R cis theta, sehingga kita punya R kuadrat cis theta ditambah theta. Ini sesuai dengan rumus dari perkalian pada bilangan kompleks bentuk polar ya. Maka R kuadrat cis 2 theta. Oke. Kemudian bagaimana kalau untuk yang Z pangkat 3? Berarti Z kuadrat dikali Z. Z kuadrat kita punya R kuadrat cis 2 theta, kemudian dikali R cis theta, maka kita punya R pangkat 3 ya. Kemudian cis 2 theta ditambah theta berarti R pangkat 3 cis 3 theta. Gini ya. Kalau kita perhatikan ini akan terus berlanjut ya. Kalau Z pangkat 2 berarti ya R kuadrat, kemudian cis 2 theta. Kalau untuk Z pangkat 3 berarti ya hasilnya R pangkat 3 kali cis 3 theta. Maka bisa kita katakan Z pangkat N ini hasilnya sama dengan R cis theta pangkat N ya, yang artinya ini R pangkat N kali cis N theta ya, dimana N nya ini merupakan bilangan yang lebih besar dari 0 ya, bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Oke, boleh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, contoh ya. Misalkan saya punya Z sama dengan 2 cis 30 derajat misalkan. Maka coba saya tentukan Z pangkat 3. Berarti kita punya 2 cis 30 derajat pangkat 3, sehingga kita punya 2 pangkat 3 cis 3 kali 30 derajat, yaitu 2 pangkat 3 8 ya, cis 3 kali 3 9 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 8 cos 90 derajat ditambah J sin 90 derajat. Nah, ini hasilnya 8 cos 90 0 ya. Kemudian sin 90 1. Sehingga hasilnya adalah 8J. Begitu seterusnya. Misal lagi saya punya nomor 2 Z sama dengan 1 plus J. Yang ingin saya cari adalah Z pangkat 5. Berapa bentuknya, hasilnya? Nah, ini bisa saja kita selesaikan dengan cara seperti ini. Jadi Z pangkat 5 ini berarti 1 plus J pangkat 5. Tentu ini akan membutuhkan proses yang panjang ya, karena kita butuh 1 plus J mungkin pangkat 2, kemudian dikali 1 plus J pangkat 2, kemudian baru dikali 1 plus J. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, coba kita selesaikan menggunakan bilangan kompleks bentuk polar. Jadi langkah yang pertama, ubah bentuk bilangan kompleks tersebut ke bentuk polar. Kita ubah dulu ke bentuk polar ya. Jadi dari Z sama dengan 1 plus J itu, Z sama dengan 1 plus J, kita tentukan modulusnya, yaitu R-nya sama dengan akar bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat. Maka kita punya di sini 1 tambah 1 ya, 2. Kemudian untuk argumennya kita punya arkes tan, yang ini bagian imajiner dibagi bagian real. Maka kita punya arkes tan 1. Kita perhatikan ini kalau dalam bentuk titik ya, itu 1,1 sehingga berada di
kuadran 1 ya. Nah, kalau berada di kuadran 1, maka arkes tan 1 sama dengan 45 derajat. Nah, dari sini kita peroleh bentuk polarnya, yaitu Z sama dengan akar 2 cis 45 derajat. Sehingga bisa kita tentukan Z pangkat 5-nya, yaitu akar 2 cis 45 derajat pangkat 5. Sehingga kita punya akar 2 pangkat 5, kemudian cis 5 kali 45 derajat, sehingga kita punya 4 akar 2. Kemudian cis 5 kali 45 derajat berarti berapa ini? Ini ya, 225. Nah, 225 derajat ini berarti ada di kuadran berapa? Ini ada di kuadran 3 ya. Kalau berada di kuadran 3, maka ini bisa kita katakan sebagai cis min 135 derajat. Ini ya. Sehingga 4 akar 2, kemudian dikali cos min 135 derajat. Kemudian tambah J sin min 135 derajat. Nah, ini sama dengan 4 akar 2 cos min 135 derajat berapa? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, kemudian yang itu min J setengah akar 2 juga ya. Dari sini kita dapatkan 4 akar 2 kali setengah akar 2 berarti berapa? 2 kali 2 ya, 4. Kemudian min 4J. Gini ya, dan ini adalah hasilnya. Hasil dari Z pangkat 5. Jadi itu untuk yang perpangkatan bentuk bulat ya. Sekarang kita beralih ke pangkat pecahan. Sebelum kita beralih ke pangkat pecahan, nah yang dinampakkan teorema de Moivre itu yang mana? Ini adalah bunyi dari teorema de Moivre ya. Ini adalah bunyi dari teorema de Moivre. Nah, sekarang kalau untuk yang pangkat pecahan, misalkan saya punya bilangan kompleks W pangkat n itu sama dengan suatu bilangan kompleks Z. Maka kita perlu mencari W itu sama dengan Z pangkat 1/n. Nah, ini yang kita katakan sebagai pangkat pecahan pada bilangan kompleks ya. Berarti kita menentukan nilai apa saja yang memenuhi kondisi ini. Bilangan kompleks apa saja yang memenuhi kondisi ini. Maka kalau misalkan di sini saya punya Z-nya itu adalah R cis theta, sehingga untuk Z pangkat 1/n itu berarti R cis theta pangkat 1/n. Sehingga di sini kita punya R pangkat 1/n kali cis. Nah, untuk yang ini kita gunakan konsep seperti ini, per n. Nah, jadi kalau ada Z pangkat 1/n artinya R cis theta pangkat 1/n. Nah, ini sama saja dengan R pangkat 1/n dikali cis 1/n-nya ada di sini ya. Jadi yang bagian tetanya berubah menjadi theta plus K kali 360 derajat. Di mana K-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi itu untuk mencari akar-akarnya. Oke, contoh ya. Misalkan di sini saya punya Z pangkat 3 itu sama dengan J. Maka tentukan akar-akar. Ini istilahnya adalah akar-akar bilangan kompleks. Akar-akar bilangan kompleks. Tentukan nilai Z yang memenuhi kondisi tersebut, atau tentukan akar-akar bilangan Z tersebut. Coba kita selesaikan. Jadi untuk Z pangkat 3 sama dengan J ini bisa kita tulis seperti ini, Z sama dengan J pangkat 1/3. Karena ini masih dalam bentuk itu ya, bilangan kompleks bentuk kartesius, maka perlu kita ubah dulu bentuknya.
Jadi yang pertama mengubah dulu bentuknya. Yang ini kita anggap sebagai W ya. Maka kita punya W sama dengan J, sehingga R-nya adalah bagian realnya 0, bagian imajinernya 1, masing-masing kita kuadratkan, berarti akar dari 1 ya. Kemudian untuk argumennya berarti arkes tan 1/0. 1/0 berarti kita punya di sini ini berada di kuadran 1 ya. Ini ada di kuadran 1 karena ini titiknya adalah 0,1. Berarti ada di kuadran 1. Sehingga hasil dari arkes tan 1/0 adalah 90 derajat. Ya, karena berada di kuadran 1. Oke, sekarang sudah kita dapatkan sehingga W sama dengan J ini memiliki bentuk polar, yaitu R-nya 1, cis 90. Kemudian sekarang kita tentukan yang ini, Z pangkat 3 sama dengan J, di mana J ini sama dengan cis 90 derajat. Maka di sini bisa kita peroleh Z-nya sama dengan cis 90 derajat pangkat 1/3 ya. Kemudian karena R-nya 1, maka pangkat berapapun tetap 1 ya. Nah, sekarang ini cis 90 derajat ditambah K kali 360 derajat per N. N-nya adalah ini ya, 3. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai K-nya? Oke. Jadi untuk nilai K di sini ini berhenti sampai N-1 ya. Sehingga untuk ini nilai K-nya yaitu dimulai dari 0, 1 dan 2. Karena N-1 berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, berarti dari sini kita peroleh untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh akar-akarnya yaitu karena di sini Z ya. Karena di sini Z, maka kita tulis di sini Z1. Jadi akar-akarnya ada Z1. Berarti kita dapatkan dari sini cis 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat per 3. Nah, berarti kita punya cis 90 ditambah 0 ya, 90 per 3. 90 per 3 berarti 30. Nah, cis 30 derajat ini bisa kita nyatakan dalam bentuk kartesius, berarti cos 30 derajat ditambah J sin 30 derajat. Sehingga kita punya cos 30 adalah setengah akar 3 ditambah J kali sin 30, yaitu, nah ini. Kemudian untuk yang sekarang K sama dengan 1, maka untuk akar-akar yang kedua yaitu cis 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat per 3 sama dengan cis berapa itu, 90 derajat ditambah 360 derajat dibagi 3. Maka kita punya berapa nih? Cis 30 derajat ditambah 120 derajat ya, sama dengan cis 150 derajat. Nah, berarti dari sini kita punya cos 150 derajat ditambah J sin 150 derajat. Cos 150 derajat ini berarti ada di kuadran 2 ya. Ada di kuadran 2, berarti min setengah akar 3, kemudian ditambah untuk sinnya yaitu J kali, sekarang untuk yang K sama dengan 2 yang terakhir Z3. Jadi ini C 90 derajat ditambah 2 kali 360 derajat per 3. Maka kita punya cis 90 derajat ditambah 720 derajat per 3. Gini ya. Maka kita punya cis 30 derajat ditambah
240 derajat gini ya. Maka kita punya cheese 270 derajat. 270 derajat ini berarti ada di kuadran berapa? Ada di sumbu vertikal yang bawah ya. Atau ini sama saja dengan cheese min 90 derajat. Sehingga kita punya cos min 90 derajat ditambah J sin min 90 derajat. Cos min 90 derajat berarti berapa? 0 ya. Kemudian ditambah sin min 90 derajat berarti min 1 ya, min J. Berarti ini sama dengan min J. Oke, seperti ini. Nah, jadi nilai Z yang memenuhi kondisi Z pangkat 3 sama dengan J, yaitu Z1 sama dengan berapa tadi? Setengah akar 3 ditambah setengah J. Setengah akar 3 ditambah setengah J. Kemudian Z2 kita peroleh min setengah akar 3 plus setengah J, dan Z3 nya sama dengan min J. Oke, jadi ini istilahnya akar-akarnya ya. Kalau di sini pangkat 3 berarti nanti ada 3 akar bilangan kompleks. Kalau di sini 4 berarti ya ada 4. Kalau 5 ya berarti ada 5 dari Z1 sampai Z5 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya untuk penentuan akar-akar bilangan kompleks. Nah, akar-akar bilangan kompleks ini bisa juga dinyatakan dalam diagram argan. Misalkan di sini saya punya diagram argannya seperti ini. Oke, anggap aja ini lurus ya. Ini bagian imajiner, yang ini bagian real. Ini adalah 0. Kemudian coba kita gambarkan setengah akar 3 ini ada di mana sih gitu ya. Misalkan ini setengah, ini 1 gitu ya. Kemudian ini setengah, ini 1. Setengah akar 3 berarti anggaplah ada di sini ya. Ini adalah setengah akar 3, yang ini adalah setengah, maka ini adalah Z1. Oke, ini adalah Z1 di mana sudutnya di sini tadi berapa? Sudutnya untuk yang Z1 ini ya 30 derajat. Oke, berarti ini sudutnya 30 derajat. Kemudian untuk Z2 berarti min setengah akar 3, saya anggap di sini ya, min setengah akar 3, kemudian yang ini setengah J, maka kita punya di sini adalah Z2, dimana sudutnya dimulai dari sini. Nah, ini adalah sudutnya yaitu 150 derajat. Kemudian akar yang ketiga adalah min J. Berarti kalau di sini min setengah, berarti ini min 1 di sini ya. Min J di sini. Sehingga sudutnya yaitu dari sini ke sini. Nah, ini adalah sudutnya yaitu 270 derajat. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk diagram argan, akar-akar itu adalah seperti ini. Oke, untuk video kali ini hanya ini saja yang bisa kita bahas. Jadi teorema de Moivre berkaitan dengan bilangan kompleks pangkat ya, pangkat. Kemudian dilanjutkan dengan bilangan kompleks pangkat pecahan. Oke, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan bahas terkait bilangan kompleks bentuk eksponen. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.